Goreng terus, piring menggoreng terus. Kamu Fitri, saya yang melahirkan kamu, ya, ingat ya, Allah akan melaknat kamu, anak durhaka. Di dunia yang terus berputar cepat, kadang kita lupa bahwa kita hanyalah anak dari seorang ibu. Seorang perempuan yang dulu menahan sakit selama 9 bulan, menyusui tanpa pamrih, dan mendoakan dalam diam bahkan ketika anaknya sudah lupa caranya berterima kasih. Tapi rupanya tidak semua anak layak disebut anak, dan tidak semua manusia layak disebut manusia. Namanya Fitri Salhuteru, seorang perempuan yang selalu tampil glamor di depan kamera. Tapi ada satu cerita kelam yang bukan berasal dari haters dan bukan dari netizen. Cerita ini datang dari ibu kandungnya sendiri. Dalam sebuah video yang beredar luas, membuka kenyataan yang selama ini disimpan rapat. Bahwa dirinya diusir dari rumah anaknya, bahwa dirinya tak boleh masuk dari pintu depan, bahwa ia hanya dipersilakan lewat garasi, jalur yang biasa dilalui kendaraan, bukan manusia, bukan karena ia tamu asing, bukan karena ia musuh, tapi karena ia adalah ibu kandung dari seorang anak yang kini seolah lupa cara menghormati. Pernah nggak Mami diusir? Pernah. Kapan? Waktu terakhir datang. Astagfirullahaladzim. Tapi ngusirnya nggak langsung ya. Jadi Ngusirnya pembantunya yang bikin. Bilangin gua nggak ada gitu. Si Fitri itu nggak suka sama. Dan nggak boleh lewat pintu mana, Mi? Nggak boleh lewat pintu tamu. Jadi kalau Mami datang lewat garasi pintu dapur. Iya, lewat pembantu yang ngusir. Di usia senjanya, ia tak dimuliakan, justru disingkirkan. Kita hidup di zaman yang gemar memoles citra, tapi melupakan nurani. Segala bisa terlihat indah di media sosial. Tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meski harus keluar dari mulut seorang ibu yang sudah terlalu lama diam. Mungkin benar kata pepatah lama, yang paling menyakitkan bukan saat kita disakiti orang lain, tapi saat kita tak dianggap oleh orang yang kita lahirkan sendiri. Bagaimana pendapat Anda? Namanya Cencen Kurniawan ke Menteri Budi Ari. Itu sekitar akhir Oktober 2023. Sekitar akhir 2023 itu dikenalkan. Nah, kenalnya karena lewat seorang ex pejabat ya, Budi Setiadi. Beliau ex direktur Jenderal Perhubungan Darat di Kemenhub. Nah, dikenalin lah sama Cencen Budi mengenalkan Cencen kepada Tony. Budi waktu itu taunya Cencen ini mau investasi. Budi Setiadi maksudnya? Ya, Budi Setiadi. Awalnya kan komunikasi sama Cencen. Ada investasi game online nih. Nah, cuman Budi ini kan nggak tahu, nggak paham lah soal game online. Bertemulah mereka kemudian. Budi kenal dengan Tony, karena Tony memang dikenal sebagai ahli IT. Nah, akhirnya Budi mempertemukanlah Cencen dengan Tony di sebuah kafe di Sarina itu 2023. Udah kita ketemu sebetulnya ya, proses ketemu kemarin ya sama Pak Budi. Apa tuh Pak Budi cerita Setiadi. Pak Budi kemarin? Dia membantah. Goreng terus, piring menggoreng terus. Jadi ya, buat para junjungan Nikita Mirzani, sudah lihat kan bahwasannya junjungan kalian itu miskin. Kalau saldonya itu sisa kurang lebih 375 juta. Nepos pukimakmu. Di telinga kau udah kubilang hanya tersimpan kejelekan tentang Nikita Mirzani. Makin nampak kali kau nggak pernah sekolah ya kan. Itu kan jelas-jelas dibilang akhir 2024. Sekarang aja 2025 udah mau berakhir nih pos. Belum lagi itu si Turik, si Gosong yang keluar. Yang jadi pertanyaannya sama kau Gosong, ada nggak di kau segitu? Kalau nggak dikasih sama DRG kau makan, kalau nggak dipelihara kau, nggak makannya kau, nggak hidup kau mungkin sekarang. Muka kau itu ada dulu perbaiki, baru kau ngebacot. Awak aja ya kan yang notabene
karyawan biasa menerima UMK dari perusahaan orang, terus ada usaha kecil-kecilan, tidak memakai satu ATM, tidak memakai satu bank untuk menyimpan duit. Apalagi sekelas Nikita Mirzani, ya di BCA aja dia udah jadi nasabah prioritas. Aduh, lucu kali kurasa. Nasabah prioritas di BCA, bukan di Bank Mekar kayak kau ya, Turik, Gosong. Ngatain pengikut Nikita Mirzani IQ-nya di bawah rata-rata nomor 1. Tau-taunya setiap kata-kata yang kau ucapkan membuktikan kalau IQ kau itu gak jauh lebih bagus. Miring dulu ya netizen, lama-lama otaknya juga oleng. Pokoknya kalau ada kepleset sedikit, buruk sedikit ya kan, oh duluan Nepo sini maju mensuarakan, padahal tetap juga salah. Minum kopi dulu dari tangki air. Balik lagi ke Ayu ya, kenapa aku mau WA Ayu? Karena urusan mereka. Kenapa aku WA? Karena aku ngerasa aku kenal dia, jadi jangan berbohong. Part mengaku, akhirnya FS mengaku benar dialah yang mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada si AA. Berarti berita yang selama ini santer terdengar itu juga benar ya? Kalau FS ini suka tuh nge-DM-in si A, si B, si C untuk menaikkan VT sesuai dengan narasi dia. Soalnya si AA ini juga berbicara demikian, kalau dia merasa dirinya itu sedang didikte oleh FS. Padahal di sesi wawancara yang ini, si AA ini sama sekali tidak menyebutkan nama FS ataupun inisialnya. Tapi kenapa ya? Tiba-tiba si FS ini bersuara dan meyakini bahwa isi pesan yang disampaikan oleh AA itu benar, pesan dari dirinya. Nah, tadi aku udah banyak banget nih dia masuk, katanya ada yang membacakan WA ke aku ya, yang merasa didikte. Pertama, aku tidak pernah mau mendikte, apalagi menyuruh ini itu ya. Karena apa? Aku cuma mau dia berkata sebenarnya. Keributan itu ada, tetapi pemukulan tidak ada. Karena mata aku melihat paling depan tidak ada itu pemukulan. Tapi kalau ada yang ngotot memang adanya dipukul dan pemukulan, silakan aja, kan sudah sering lapor. Balik lagi ke Ayu ya. Kenapa aku mau WA Ayu? Karena dia selalu bercerita tentang kejadian perlakuan terdakwa ini terhadap dirinya, terutama kejadian di klub Bon yang selalu ada dia ya. Tapi itu udah, biar itu menjadi urusan mereka. Kenapa aku WA? Karena aku merasa aku kenal dia, jadi jangan berbohong, menurut aku seperti itu. Nah, tapi kalau dia merasa memang ada pemukulan, ada yang keinjek, aduh ya sudah, terserahkan, ini udah menjadi lapor ya Bu. Jiwa raga saya sampai titik darah penghabisan, saya bela ibu saya biar dia bisa tawar-tawaran mahal. Orang blow on mah gimana mau dibayar mahal? Seolah-olah dia yang dizolimi, menderita. Mana-mana teriak sakit, tapi pisau berdarah-darah di tangan dia. Gila itu namanya. Biasanya musuh datang dari luar. Tapi kali ini yang menelanjangi Fitri Salhuteru justru datang dari keluarganya sendiri. Dalam sebuah video di media sosial, sang adik dengan tegas menyatakan sikap ia akan tetap membela ibunya meskipun harus berhadapan langsung dengan caci maki kakaknya sendiri. Jiwa raga saya sampai titik darah penghabisan, saya bela ibu saya. Terserah lu mau ngatain gua apa, gerobak donat kek, apa kek, bodoh amat. Bukan sekadar pembelaan, tapi juga pengakuan. Ia mengungkap siapa Fitri sebenarnya. Tampil seolah elegan dan mahal, tapi kosong di dalam. Dan kalau isi kepala kosong, bagaimana bisa bernilai mahal? Nge-branding dirinya biar terlihat mahal, biar dia bisa tawar-tawaran mahal. Orang blow on mah gimana mau dibayar mahal? Lebih jauh, ia menuding Fitri gemar bermain peran sebagai korban. Selalu tampil seolah paling menderita, padahal di balik itu justru membuat banyak orang, termasuk keluarganya sendiri, merasa malu. Apa playing victim ya? Seolah-olah dia yang dizolimi, menderita. Mana-mana teriak sakit, tapi pisau berdarah-darah di tangan dia. Gila itu namanya. Gue jadi adiknya dia aja tuh ya udah jijik, tahu nggak? Coba tanya teman-teman lama saya, mana ada saya bangga-banggain punya kakak kayak dia. Malu. Kita ini sebagai keluarga malu punya keluarga kayak dia. Yang paling mengguncang, sang adik menyinggung kabar lama. Tuduhan bahwa Fitri merebut suami orang, ikut memecah rumah tangga orang lain.
Bukan gosip murahan, tapi cerita yang bahkan keluar dari mulut teman-teman Fitri sendiri. Orang-orang dekat yang muak, lalu membuka aib. Ya kan, akhirnya laki orang dikawinin juga sama dia. Itulah cerita yang ada, digebrak-gebrak orang biar cerai. Gak usah ngadi-ngadi ya, jangan pikir kau aku nggak tahu ya. Semua teman-temanmu tuh juga pada cerita semua, serempak sama. Maka jadi orang jangan jahat. Tidak lupa, sang adik mengingatkan publik agar jangan gampang dibodohi oleh tampilan luar. Kemasan bisa dibeli, tapi karakter busuk akan tetap tercium. Jangan mau dibodoh-bodohin, di mana-mana rumput sintetis itu warnanya hijau, karena kalau warnanya coklat kagak laku. Yang palsu-palsu itu pasti terlihatnya indah. Dan pertanyaannya sekarang, kalau keluarga sendiri saja sudah muak, bagaimana mungkin publik masih percaya dengan sosok yang sama? Bagaimana pendapat Anda?